Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas materi kami tentang etika lingkungan yang akan dibacakan saya sendiri. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Yang kedua, jenis-jenis etika lingkungan, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Teori etika lingkungan, yaitu ada antropocentris dan biosentris, ekosentrisme, geosentrisme, dan hak asasi alam. Sentrisme adalah teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Biosentrisme, teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Ekosentrisme, teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik lainnya saling terkait satu sama lainnya. Geosentrisme adalah etika lingkungan. Geosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karena etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Hak asasi alam, makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yang keempat yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Terdapat 9 buah prinsip etika lingkungan. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam. Pada dasarnya, semua teori etika lingkungan mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Secara khusus, sebagai pelaku moral, manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk lain dalam komunitas ekologis seluruhnya. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual tetapi juga kolektif. Yang ketiga yaitu solidaritas kosmik. Dalam diri manusia timbul perasaan solidar, senasib, sepenanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lain. Prinsip ini bisa mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam ini. Yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Yang kelima yaitu prinsip no harm. Terdapat kewajiban sikap solidar dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap rakus dan tamak. Ada batas untuk hidup secara layak sebagai manusia dan selaras dengan alam. Yang ketujuh yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa terdapat akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan.
dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Dalam prinsip ini, kita perlu memperhatikan kepentingan masyarakat secara lebih khusus, karena dalam segi pemanfaatan sumber daya alam dibandingkan dengan masyarakat modern akan kalah dari segi permodalan, teknologi, informasi dan sebagainya, sehingga kepentingan masyarakat sangat rentan dan terancam. Yang kedelapan yaitu prinsip demokrasi. Prinsip ini terkait erat dengan hakikat alam, yaitu keanekaragaman dan pluralitas. Demokrasi memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman dan pluralitas. Yang kesembilan yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama untuk pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral dan terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Yang kelima, dasar etika dalam mewujudkan kesadaran masyarakat. Adapun dasar-dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungan ada 3. Yang pertama yaitu dasar pendekatan ekologis. Dasar pendekatan ekologis ini mengenakan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas antara kehidupan yang luas atas kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang memberikan dampak yang tak dapat diperkirakan. Yang kedua yaitu dasar pendekatan humanisme. Setara dengan pendekatan ekologis, dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Yang ketiga yaitu dasar pendekatan teologis, merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya, bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara manusia dan alam. Yang keenam yaitu perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Perilaku manusia terhadap lingkungan hidup telah dapat dilihat secara nyata sejak manusia belum berperadaban, awal adanya peradaban, dan sampai sekarang pada saat peradaban itu menjadi modern dan semakin canggih setelah didukung oleh ilmu dan teknologi. Ironisnya, perilaku manusia terhadap lingkungan tidak semakin arif tetapi sebalik. Sekecil apapun perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya guna untuk membuat bumi yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu unsur etika atau moral lingkungan. Terdapat 4 unsur etika atau moral lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, etika lingkungan hidup sebaiknya etika keutamaan atau kewajiban. Etika keutamaan itu perlu karena yang kita butuhkan adalah manusia-manusia yang punya keunggulan perilaku. Sementara itu, etika kewajiban dalam arti pelaksanaan kewajiban moral tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang kedua, bila etika lingkungan hidup adalah etika normatif plus etika terapan, maka ada faktor lain yang mesti ikut dipertimbangkan, yaitu sikap awal orang terhadap lingkungan hidup, informasi termasuk kerjasama multidisipliner, dan norma-norma moral lingkungan hidup yang sudah bisa diterima masyarakat. Yang ketiga, yaitu etika lingkungan hidup tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut sebagai ekofasim. Artinya, dengan dan atas nama etika seolah-olah lingkungan hidup adalah demi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan risiko apapun, lingkungan hidup perlu dilindungi. Dari segi etika yang bertujuan melindungi lingkungan hidup dari semua malapetaka yang dibuat oleh manusia, hal itu tentu saja baik. Dan yang keempat yaitu ciri-ciri etika lingkungan hidup. Ciri-ciri etika lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah sikap dasar menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara, belajar menghormati lingkungan hidup dan kehidupan, kebebasan dan tanggung jawab berdasarkan hati nurani yang bersih, baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Yang kedelapan yaitu Undang-Undang tentang Etika Lingkungan Hidup. Undang-Undang tentang
etika lingkungan hidup terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Pada bab 10 dibahas tentang hak, kewajiban, dan larangan tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.